Bapak riyen sering dawuh nek ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nek keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nak keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus istiqomah apa mau. Artinya apa? Hidup ini gak jelas. Justru gak jelas itu bagus karena ketok menusane, napa? Ketok menusane. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Lo cerita wali-wali top Abdullah bin Umar niku semadzhab dengan Abdullah bin Abbas. Ini mboten seneng urip teng tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat senang hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti 1000 napa? Sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas yang berbatasan. Nak sholat di bojone tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan steril, jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra di bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sih. Baru tukaran secara meyakinkan karena sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita tidak maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Walaupun saya nggak tahu kaji, nggak tahu umroh, tambah keren karena nggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram jebule ngenes. Kamu nangis sing elek bojoku tok. Rawong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, sakmu nangis sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung wayah haji dikira itu religius, no? Akhirnya sing wedok gak terima. Sakmu nangis ganteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau haji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong teng kene matof niku nggon tawaf niku. Terus masyaallah wong ayu ki pirang-pirang, wong ganteng ki pirang-pirang. Terus mari geger, mergo rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi kalau suwun ijtihad, dia napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama, termasuk Abdullah bin Abbas itu nempat di Taif. Taif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya nggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah apa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdullah bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik kedua beliau. Akhirnya beliau milih di tanah haram. Wis tukaran-tukaran lah nak raning tanah haram. Maksudnya gremeng, bukan tukaran bacaan gremeng lah, gremeng sidik nak raning masjid haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus tidak hebat, ya hebat, punya sisi nggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat gak ngewarep nang masjid haram, jebule sholatnya ya Allah sini uang. Wis gak ngewarep paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus udzon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih mau coba bismillah tau ora tak gue ngarep terus. Kalau yang kesekian kali ditanya gitu. Jadi niate gue ngarep gue pengen ngetes sudah sih mau coba bismillah tau ora. Lu ngapain gue apa sholat atau apa seudzon? Bantah-bantahan. Aku krungu dhewe tau gue ngarep pancen ra maca. Sing kok guri ora maca tapi lonton ora caku kok ngarep ya pengen krungu nyatane ora. Jadi kok ngarep. Terus kedua niate iku balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi sholatnya kok ngarep. Sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Ibu niat apa niat elek roh, tapi tidak semua yang di sofa walu niatnya baik. Tapi niat tidak baik itu kadang baik. Itu saking apiane pangeran. Kalau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu wono santri nakal. Ya jadi ora dulu tok saiki luwih akeh, tapi sawangannya cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rada kecewa mbek sejarah itu. Dulu ono santri nakal, saiki luwih akeh. Niku kepengen nginceng ninge mergo ning wayu. Niku dhisik jarang ning sepedaan motor ngalor ngidul ning pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Dados bakul banyu karena satu-satunya acara roh wong ayu kudu dadi bakul banyu nyamar. Bakul banyu ngisine ning jero jeding. Jadi kadang ya ora ninge rajil bapan macam-macam.
Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali betul. Nah, sama saya jadi wali kan terus rono kuota wali, segelem ragelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat nonton mawon wali. Ini bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng, mergo digratisi, dikai rego murah. Kiai ini ngerti, nah iku niate elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai grembeng karena gak direspon. Diceluk ke kiai ini. Dia pintu anakku, iya. Kowe sholat ning Masjid Haram saf awal 40 dino jamaah mbok saf awal. Nggih Yai. Kok bar tak rabekno anakku. Nggih. Seneng sholat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus. Suwe-suwe ku in ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamannya iku berkebutuhan sholat di saf awal. Bukan karena cewek tadi. Bareng hari ke-40 diparani mbek kiai ini. Aja mulai tak rabekno. Loh. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis salat 40 dina tak rabek. Oh, mboten salat diterima untuk cawe tok. Mboten. Mboten. Ngenyak wong salat diterima dijoli. Jadi orang enggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi dari wali kadang daftarnya lewat bakul banyu. Terus kadang rodok delok wedok sithik-sithik, tapi nek pangeran ngangkat kira kurang coro. Dadi wali cani. Akhirnya kiai ini sing nangis cung gelem lah cok kamu pede mantu ini gak gelem tenan ngenyak uang sholat jadi mau dijoli gitu. Wah itu luar biasa. Terus malah ini ngaji ya, terus ngaji talqinul fikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hadhihi dar la ilaha illallah. Nah saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan diantara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi ya, maksudnya bihadil kalimah ussisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdik liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplung ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, wis ora kebayang carane gawe. Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka iku cebloke tok ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Agak untuk syafaat itu kecil. Wong wis kira iso kebayang kan? Itu pun diciptakan untuk yang menolak dalil. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang nerima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim adose nggih ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa liqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, masuk Fir'aun dihisab. Kan sekarang neraka kan. Jadi hisab itu nanti itu yang enggak jelas-jelas. Makanya sampean berhati-hati itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab. Masuk kanjeng Nabi dihisab kan tidak mungkin. Nabi Ibrahim masuk dihisab. Fir'aun masuk karena yang jelas surganya tidak dihisab, yang jelas nerakanya juga enggak dihisab. Lah nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko lah ini yang ini yang itu. Ya itu hisab itu. Ndelok biskop yo bayar, mlebu masjid yo bayar. Gimana ada biskop 10.000, nak ning masjid 2.000. Itu ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karena kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wa bihadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan, terus akhirnya gak sakral. Akhirnya lewat di komentar suwi temen pemenang nak sing mimpin tahlil wong tua terkenal suwi lagi tahlil dipimpin mbah niki sing mburi mesti sambat wah suwi mesti. itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur
surga neraka itu ukurannya kalimat itu, kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa? Prop itu aja sampai ya. Makanya kalau suwun sing mimpin tahlil aja suwi-suwi lah. La ilaha illallah ping 3 hadir terus bar. Niku semua ijazatnya hanya 3 kali itu kok udah dipirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir. Ini yang masalah. Terus kalau waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda, makanya kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namu. Terus wa biha wa 'alaiha ijazah gini usume wa biha wa 'alaiha. Tren-trennya ini gini wa 'alaiha wa biha. Wa biha apa wa 'alaiha? Enggak yang di sini umumnya. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha. Wa 'alaiha wa biha. Oh berarti orang jelas prinsipnya, gak jelas. Jadi pulau suwon Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu zikri, karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah, yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah, kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah, ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar kalau cara oleh istihad niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kalau oleh istihad ya. Di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah, tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik, la ilaha illallah dulu baru, karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abul Hasan apa? Asyadili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya, orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun, sekali melafadzkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosah, ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafadzkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah? La ilaha illallah cara madzhab Abul Hasan Asyadili, karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Jadi cara pikirannya Abul Hasan Asyadili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar, nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai bihadil kalimah, karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salaf. Lah ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir nak kowe mendo sangka kekafiran, ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Makanya ketika Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq, beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ketika mana kan abet siswa malaikat dia wong kafir 70 tahun Gusti mau celek lu pisan langsung jenengan sepuro, mosok kula imam tahlil boten jenengan sepuro. Ya tapi masalahnya nak malaikat, tapi kowe golek wajib lha iku semari perkara iku mulai masalah kan. Bangsa ora ikhlas iku mulai masalah. Nak sing guri malah meneh, tapi kowe mau celek lu ambek gremeng. Mergo kesuwen. Dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah terusno sing undang ya melok dosa pisan ribet kan. Ya ora ono fikih ngene ya ora ono. Maksudnya kalau cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora gremeng.
carane piye sing mimpin ya sing fasih sing cepet ngene sawah oh teng desa kula anggere muni tahlil ben Gus Bakso nang kabeh mesti cepet jamin mesti cepet kula ya sering ngomong aku cepet lah luwih mandi sing suwi ya mergo suwi mari dosa gremeng ya perkara nah kiai-kiai kan do sungkan mek kula nah teng adat masyarakat kan nggih sampai Gus sampai anak kiai kan sungkan dadi kiai-kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus diilmoni. Saya ulang lagi ya, sebetulnya dalam thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sihhatul istighfar itu ba'da sihhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa ke qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzam ai bihadil kalim. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari, itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini, tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud, kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nak ngono mau hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman tuh lebih tinggi. Selama ini kan enggak, orang no pangeran kecuali Allah, terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal arda misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai, gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah. Dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatim mir rabbi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab, sudah agak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet meneng. Nak diwaca 1000 kasiat ini, nak diwaca 2000 kasiat. Wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihhatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan, ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, seundang orang-orang kondungo. Wes nyangoni akeh gak mandi, mesti dihujat deh. Dan sing donga yang ngerti nak ramandi, potongan wong seneng duit itu kan insya Allah ramandi lah kan kira-kira. Jadi korbannya itu Islam. Kalau terus menerus doa yang dipakai apa?
transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3. Nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1, bukan doa. Karena kalau doa dijadikan nomor 1 takutnya itu dipakai ukuran.